Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami dalam channel Cah Ngerong, membahas seputar dunia pertanian dan belajar dunia pertanian. Sobat Tani dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang petani yang tanam kopi tugu hijau jarang gagal panen. Kok bisa? Kenapa? Nah, kita akan kupas semuanya di sini. Oke, Sobat Tani dimanapun berada, pernahkah kalian dengar soal kopi tugu hijau? Banyak petani bilang, kalau mau aman panen, tanam tugu hijau saja. Tapi kok bisa ya? Emangnya kelebihannya apa sih? Dan apa benar bisa ngurangi risiko gagal panen? Nah, di video kali ini kita bakal bongkar fakta lengkap tentang varietas kopi tugu hijau yang ternyata jadi andalan banyak petani di berbagai daerah, khususnya di wilayah kami. Simak sampai habis biar nggak salah bibit kopi. Bagaimana sejarah dan asal-usul tugu hijau itu? Oke, Sobat Tani dimana berada, kopi tugu hijau merupakan salah satu varietas kopi robusta yang berasal dari seleksi tanaman unggul lokal. Awalnya dikembangkan oleh petani di daerah Jawa Timur, terutama wilayah dataran menengah seperti di sekitar Tulungagung dan Blitar. Namun, tugu hijau sendiri itu diambil dari nama dusun tempat kopi ini pertama kali dikenal luas. Tujuan dari pengembangannya adalah untuk menciptakan tanaman kopi yang kuat, produktif, dan tahan terhadap cuaca ekstrim serta serangan hama penyakit. Lalu bagaimana sih ciri-ciri fisik dan kekuatan tanaman kopi tugu hijau itu sendiri? Oke, salah satu keunggulan utama dari tugu hijau ini adalah daya tahan tanamnya. Tanaman ini dikenal lebih tahan terhadap penyakit, karat daun, dan nematoda akar. Ini adalah dua masalah besar dalam budidaya kopi. Nah, ciri fisiknya, kopi tugu hijau itu sendiri, batangnya itu kokoh, daunnya lebar dan hijau tua, buahnya cenderung sedang dan padat, dan yang paling penting tentunya produktivitasnya tinggi bahkan saat di musim kering. Karena daya tahannya kuat, maka petani lebih jarang kehilangan hasil panen. Inilah alasan utama kenapa petani yang tanam tugu hijau itu jarang gagal panen. Oke, Sobat Tani dimanapun berada, lalu bagaimana dengan produksi dan hasil panennya untuk kopi jenis tugu hijau ini? Nah, tanaman kopi tugu hijau ini bisa mulai panen pada umur 2,5 tahun sampai 3 tahun setelah penanaman atau setelah penyambungan. Kalau dirawat dengan baik, dalam satu musim bisa menghasilkan 1 hingga 2 ton per hektar. Panennya juga konsisten dari tahun ke tahun, asalkan unsur hara dan pemangkasan dilakukan rutin. Selain itu, buah kopi tugu hijau ini memiliki ukuran biji yang relatif sedang dan seragam. Nah, hal inilah yang membuatnya lebih diminati oleh pabrik pengolahan dan eksportir karena mudah diproses dan nilai jualnya terhitung stabil. Lalu bagaimana cara perawatan dan kemudahan dalam budidaya pohon kopi tugu hijau ini? Kopi tugu hijau ini sangat cocok untuk petani kecil atau petani pemula. Karena tidak butuh pupuk mahal, tidak rewel terhadap jenis tanah, bisa tumbuh baik di ketinggian 400 hingga 800 mdpl, dan responsif terhadap pemangkasan dan peremajaan. Bahkan, banyak petani yang menanamnya di lahan campuran atau pekarangan rumah. Dengan modal kecil,
tapi hasil bisa maksimal. Karena tahan hama, petani juga lebih hemat biaya pestisida tentunya. Bayangin, panen tetap aman, biaya perawatan lebih ringan, lalu siapa sih yang nggak mau? Dan keunggulan kopi Tugu Ijo ini, buahnya cenderung stabil setiap tahunnya. Itu karena jenis kopi Tugu Ijo ini lebih kuat dalam menghadapi musim kemarau atau curah hujan yang berlebih dibanding dengan kopi Robusta pada umumnya. Sobat Tani dimanapun berada, ini adalah testimoni dan fakta lapangan ya. Beberapa petani khususnya di daerah saya itu sudah membuktikannya sendiri. Dengan varietas Tugu Ijo ini, mereka bisa panen lebih banyak dan lebih stabil. Bahkan ketika petani lain mengeluh buah rontok atau terserang hama, tidak dengan petani Tugu Ijo. Karena petani Tugu Ijo ini tetap senyum karena pohonnya aman-aman saja. Karena kopi Tugu Ijo ini bisa dibilang kopi bandel dan daya tahannya lebih kuat terhadap hama penyakit dan kekeringan dibandingkan dengan kopi Robusta lainnya. Bahkan sampai ada yang bilang kalau Tugu Ijo itu seperti asuransi alami buat kebutuhan kopi. Dan enaknya lagi, kopi Tugu Ijo ini musim panen rayanya itu kisaran di bulan 8 atau bulan 9. Di mana kita tahu pada bulan tersebut biasanya saat musim panas tiba. Dan hal itulah yang menjadikan buah atau biji kopi Tugu Ijo penjemuran biji tentu mendapatkan panas matahari yang stabil sehingga bijinya bisa lebih bagus dan berkualitas. Dan yang dimana biasanya juga pada saat panen kopi Tugu Ijo harga cenderung naik atau lebih tinggi dibanding dengan harga ketika musim raya kopi Robusta biasa. Sobat Tani dimanapun berada, jadi sekarang kamu sudah tahu kan kenapa petani yang tanam kopi Tugu Ijo itu jarang gagal panen. Dari segi ketahanan, produksi, sampai perawatan, semua unggul di kelasnya. Kalau kamu petani kopi atau baru mulai berkebun, boleh banget pertimbangin Tugu Ijo ini sebagai pilihan utama. Nah, dalam edukasi konten kali ini, bukan berarti kopi Robusta yang biasa itu kurang direkomendasikan atau kurang baik, tentu tidak. Ini adalah sebagai solusi bagi para rekan-rekan petani yang mau mengembangkan kopi Tugu Ijo. Karena kopi Tugu Ijo ini juga termasuk jenis kopi Robusta biasa. Berbeda dengan kopi Arabica ataupun kopi Liberica. Sobat Tani dimanapun berada, coba kita ibaratkan seperti manusia ya. Ada yang cepat tumbuh tapi butuh banyak perhatian. Ada yang cuek tapi tetap kasih hasil. Ada juga yang nggak ikut tren tapi punya daya tarik tersendiri. Begitu juga dengan pohon kopi, jangan cuma lihat dari hasil panen atau harga jualnya saja. Jadi, jangan remehkan satu jenis kopi hanya karena beda dari yang lain. Setiap pohon kopi punya kelebihan masing-masing, tinggal bagaimana kita sebagai petani atau penikmat kopi bisa memahami dan merawatnya dengan tepat. Kalau kamu lebih suka kopi yang mana? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa seduh, nikmati, dan hargai setiap tetesnya. Nah, Sobat Tani, karena kemarin di kolom komentar ada yang nanya, Mas bisa minta entresnya atau klonnya apa tidak? Nah, tentu bisa. Tapi di sini bukan berarti kami tidak mau memberi kepada rekan-rekan semuanya. Karena kita lihat memang untuk klonnya ini memang belum ada untuk bulan-bulan ini. Sedangkan untuk klon Tugu Ijo sendiri ini adanya di bulan 2 ataupun bulan 3. Kami pun nggak janji, insya Allah nanti kalau sudah ada klonnya dan teman-teman kami berminat, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan insya Allah kami akan usahakan untuk berbagi pada rekan-rekan dimanapun berada. Seperti itu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten pertanian lainnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga panenmu selalu melimpah. Salam sukses, salam sejahtera petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.